Welcome back to channel Todopedia, dan kalau di video sebelumnya kita udah bahas saham-saham yang bagus untuk dapat passive income. Di video kali ini gue mau share kalau gue ketemu ada beberapa saham yang juga bagus untuk investasi jangka panjang dengan strategi dividen investing dan bisa kasih kita potensi passive income yang gede. Nah, apa aja nih dua saham ini ya? Tonton video ini makanya sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa ya, jangan lupa subscribe channel Todopedia, pastiin kalian subscribe dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu jangan lupa juga ya untuk cek produk digital Todopedia dan jasa digital Todopedia. Kalian bisa cek dan dapatkan itu di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa cek channel page Todopedia, kalian masuk ke bagian tab store. Di situ kalian bisa dapatkan produk digital dan jasa digital yang tentunya bisa ngebantuin investasi kalian. Dan kalian juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapatkan banyak benefit. Di antaranya kalian akan dapat stock pick untuk investasi jangka panjang versi Todopedia. Terus kalian juga akan dapatkan beberapa benefit lain, contohnya kayak template from AI untuk analisa saham. Kalian juga akan dapatkan akses ke dalam grup Discord untuk member Todopedia, dan masih ada beberapa benefit lagi, contohnya kayak artikel premium ya. Nah, buat join kalian langsung aja klik tombol gabung, tombol join yang ada di bagian bawah video ya, atau kalian bisa masuk lewat link bit.ly/join membership Todopedia. Ya, kalian bisa join lewat situ. Nanti setelah kalian join, semua benefitnya itu kalian bisa dapatkan di playlist konten khusus membership, atau kalian bisa masuk ke channel page Todopedia di tab membership. Di situ kalian bisa dapetin semua benefitnya. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, so kita bakalan bahas dua saham yang gue ketemuin, dan dua saham ini punya potensi yang bagus untuk jangka panjang, terutama untuk dividen investing. Nah, saham yang pertama yaitu saham Hexa atau Hexindo Adi Perkasa. Nah, saham Hexa ini menurut gue menarik ya di harga sekarang nih, ya di 4.300, di mana saham Hexa ini dari 3 tahun terakhir kita bisa lihat di sini ya, ini naik turun tapi cenderungnya downtrend teman-teman ya. Waktu tahun 2023 kemarin sempat naik ya ke 6 ribuan ya, tapi habis itu turun dan sekarang di 4.300. Nah, dengan saham Hexa ini udah downtrend dari beberapa tahun terakhir ya, menurut gua saham Hexa ini di harga sekarang ini cukup menarik dan potensinya juga cukup bagus teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk valuasi Hexa ini ada di sekitaran 6-7 kali price to earnings ya. Jadi dengan dia udah turun harganya, valuasinya ini udah murah teman-teman. Jadi menurut gue ini potensial. Dan juga nggak cuma itu aja, tapi si Hexa ini ya, ini dividen yieldnya bisa hampir 10%. Jadi Hexa ini termasuk saham yang high dividen gitu ya. Jadi Hexa ini saham yang high dividen teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi mau cari saham-saham high dividen untuk cari sumber passive income, menurut gue Hexa ini bisa teman-teman pertimbangin. Nah, nggak cuma itu aja, tapi dari segi financials ya, kita bisa lihat di sini untuk Hexa dari segi balance sheet-nya. Kita pakai data balance sheet yang terbaru teman-teman ya. Balance sheet yang terbaru Hexa ini aset lancarnya itu sebesar 6,4 triliun ya, dan kalau kita bandingin dengan total liabilitas itu sebesar 4,7 triliun. Artinya aset lancarnya udah mampu melunasi semua liabilitasnya. Ya, jadi dari segi balance sheet Hexa ini dalam kondisi yang cukup bagus. Nah, tapi ada tapinya teman-teman. Hexa ini liabilitas jangka pendeknya itu dominan teman-teman ya. Dia dominan banget nih ya. Dari total semua liabilitasnya 4,7 T, liabilitas jangka pendeknya itu 4,4 T. Jadi hampir semuanya itu bentuknya adalah liabilitas jangka pendek. Dan kalau kita breakdown ya, paling banyak itu isinya adalah utang bank jangka pendek. Jadi Hexa ini punya utang bank jangka pendek yang besar teman-teman ya. Jadi dia punya utang bank jangka pendek yang besar, tapi untungnya itu masih bisa dilunasin sama aset lancarnya gitu ya. Jadi dia memang punya utang bank, dan artinya ya kita bisa expect ke depannya akan ada beban bunga ya, tapi bagusnya adalah aset lancarnya ini mampu untuk melunasi semua utangnya, baik yang utang bank, utang berbunga maupun utang yang nggak berbunga ya. Jadi masih cukup oke, tapi memang ada utang bank, yang mana utang bank ini bisa ngebuat Hexa ini harus ngeluarin beban bunga gitu ya.
Nah, kalau kita lihat dari segi cash flow, nah cash flow Hexa ini dia bisa dibilang konsisten positif, hampir konsisten positif kecuali tahun 2022. Ya, artinya Hexa ini adalah perusahaan yang sebenarnya mampu untuk hasilin cash flow. Dia adalah perusahaan yang mampu untuk generate cash flow. Jadi Hexa ini bukan cuma perusahaan yang bisa generate profit, tapi dia juga bisa generate cash flow dari kegiatan bisnisnya, gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat free cash flow-nya juga bisa konsisten positif kecuali tahun 2022. Ya, selain dari tahun 2022, free cash flow-nya ini konsisten positif. Ya, jadi Hexa ini perusahaan yang bisa generate cash flow, yang mana cash flow-nya ini nantinya bisa dipakai untuk kasih keuntungan untuk investornya. Ya, bisa dalam bentuk dividen, bisa dalam bentuk buyback, bisa dalam bentuk akuisisi perusahaan, atau bisa juga dipakai untuk pengembangan bisnis lebih lagi. Dan bicara soal pengembangan bisnis, Hexa ini adalah bisnis alat berat, penyedia alat berat. Ya, dia ini penyedia brand kayak Hitachi, Bell Equipment gitu ya. Dan Hexa ini untuk kedepannya dia masih investasi, dia masih ngeluarin capital expenditure ya, kita bisa lihat di sini capital expenditure-nya masih ada, dan dia ngeluarin capital expenditure itu untuk investasi untuk memperbanyak alat berat. Jadi dia investasi untuk pengadaan alat berat supaya armada alat beratnya itu bisa makin banyak, terutama alat berat untuk disewakan. Yang artinya kedepannya pendapatan sewa alat berat untuk Hexa ya ini akan meningkat. Dan tentunya dengan adanya pendapatan sewa itu akan memberikan Hexa ini cash flow. Itu akan memberikan Hexa ini recurring income teman-teman ya. Jadi pendapatan berulang dari sewanya. Gitu ya. Jadi dengan dia memperbanyak alat berat untuk disewain, artinya kedepannya kita bisa expect bahwa Hexa ini akan dapat recurring income, akan dapat pendapatan berulang yang mana itu bisa ngebantu untuk meningkatkan cash flow dari Hexa. Dengan cash flow-nya meningkat, artinya Hexa ini akan punya lebih besar lagi ruang gerak, dia akan lebih leluasa, lebih bebas untuk investasi untuk ngembangin bisnis ya, dan juga bisa untuk bagi dividen ke investornya. Jadi dia bukan cuma meningkatkan pendapatan, tapi dia juga mau meningkatkan cash flow rutin. Yang mana itu bagus untuk kedepannya, untuk bisa memberikan keuntungan untuk investornya. Jadi Hexa ini gue ngeliat potensinya bagus teman-teman ya. Potensinya bagus. Jadi dia valuasinya murah ya. Valuasinya murah sekitaran 6,9 kali ya, 7 kali. Ya, yang mana kalau valuasi PE ini murah, artinya Hexa ini bisa memberikan potensi long term return yang bagus. Ya, dan juga nggak cuma valuasinya murah, tapi dividen yield-nya juga gede teman-teman ya, sekitaran hampir 10%. Jadi buat teman-teman yang mau cari passive income yang gede ya, Hexa ini bisa jadi salah satu opsi kalian gitu ya. Dan juga dari segi kinerja keuangan, Hexa ini emiten yang dia bisa dibilang utangnya bisa dilunasin dan juga dia bisa generate cash flow. Dan satu lagi teman-teman ya, kalau kita lihat dari segi income statement ya, income statementnya Hexa ini kalau kita lihat dari tahun 2017 ya, dari tahun 2017 ini pendapatannya bisa bertumbuh terus teman-teman ya, dari 4,6 triliun bisa bertumbuh terus, tumbuh terus sampai di tahun 2023-2024 itu sekitaran 8 sampai 9 triliun. Yang artinya Hexa ini ya, dia ini emiten yang terus-menerus numbuhin bisnisnya. Meskipun memang ada naik turunnya teman-teman ya. Contoh di tahun 2020 turun. Nah ini tentunya kan karena pandemi. Terus di tahun 2023-2024 ini juga ada penurunan gitu ya. Tapi trennya jangka panjang itu masih cenderung bertumbuh. Yang artinya manajemen ini dia mampu untuk secara konsisten menumbuhkan bisnisnya gitu ya. Dan juga itu diikutin juga dengan laba teman-teman ya. Jadi laba kotornya ini juga bertumbuh, laba usahanya juga cenderung bertumbuh, meskipun bisa naik turun ya. Ini kita bisa lihat nih, dari 481, 1T, 1T, 1,1 turun jadi 740 ya. Ini memang ada penurunan, tapi trennya masih cenderung bertumbuh. Laba bersih juga sama teman-teman ya, trennya memang naik turun, tapi cenderung bertumbuh. Yang artinya Hexa ini masih berupaya untuk terus numbuhin bisnisnya gitu ya, jadi masih ada upaya. Ya, dan juga Hexa ini satu hal lagi ya, menurutku Hexa ini juga emiten yang potensial, di mana dari segi aset turnover kita bisa lihat di sini aset turnovernya ada di 1,18, yang mana di video sebelumnya kita udah bahas kalau aset turnover 1,18, aset turnover di atas 1 itu artinya dia ini emiten yang nggak butuh modal yang gede banget untuk bisa ngembangin bisnis gitu ya.
untuk setiap 1 rupiah aset itu bisa menghasilkan 1,18 rupiah pendapatan. Itu makna dari aset turnover 1,18 gitu ya. Jadi Hexa ini bisa dibilang emiten yang nggak perlu banyak modal, dia nggak butuh capital yang gede banget untuk bisa ngembangin bisnisnya gitu ya. Jadi menurut gue Hexa ini jadi salah satu opsi untuk teman-teman yang mau ngincer passive income yang gede dan mau invest jangka panjang. Oke, kita masuk ke saham yang kedua, yaitu saham Arna atau Arwana Citra Mulia. Nah, Arna ini adalah perusahaan yang memproduksi keramik, porselin, dan juga granit ya. Jadi Arna ini dia harga sahamnya dari beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan ya, dari sekitaran 1000 dalam 3 tahun terakhir ya, dari sekitaran 1000-an ini turun ke 530 teman-teman ya. Sekarang ada di 530. Nah, saham Arna menurut gua dengan dia udah turun cukup dalam, menurut gua saham Arna ini potensial dan cukup menarik untuk dibeli di harga 500-an. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini secara key stats ini valuasinya udah cukup murah ya, ada di 9,5 kali price to earnings ya. Jadi price to earnings di bawah 10 itu menurut gua termasuk price to earnings yang murah. Dan dengan kayak gitu artinya saham yang PE-nya di bawah 10 termasuk Arna ini dia punya potensi untuk memberikan keuntungan jangka panjang yang besar untuk investornya gitu ya. Jadi valuasinya murah ya, dan itu tentunya menarik. Nah, nggak cuma itu aja, nggak cuma valuasinya murah, tapi Arna ini juga bagi dividen dengan yield itu sekitaran 8% teman-teman ya. Jadi dividen yieldnya gede, termasuk saham yang high dividen juga ya. Dan nggak cuma itu aja ya, tapi Arna ini secara kinerja ya, dia ini kalau kita lihat di sini balance sheet-nya teman-teman ya, Arna ini balance sheet-nya yang terbaru menunjukkan bahwa dia ini punya total aset lancar itu sebesar 1,3 triliun ya. Dan kalau kita bandingin sama total liabilitasnya itu cuman 775 miliar. Artinya aset lancarnya doang udah bisa ngelunasin semua liabilitasnya. Jadi balance sheet-nya bagus, dan tentunya dengan balance sheet-nya bagus, Arna ini punya sisa aset lancar yang banyak untuk nantinya bisa dia pakai untuk investasi buat ekspansi bisnis ya, mulai dari bangun pabrik, dia juga bisa ningkatin kapasitas produksinya gitu ya, atau bisa juga dipakai untuk bagi dividen gitu ya. Jadi dengan dia punya aset lancar itu udah mampu ngelunasin semua utangnya, artinya dia punya ruang gerak yang besar untuk bisa ngembangin bisnis dan kasih keuntungan untuk investor. Nah, balance sheet-nya udah bagus, kita lihat cash flow-nya ya. Dari segi cash flow, ternyata si Arna ini juga mampu untuk generate cash flow secara konsisten dari tahun ke tahun, teman-teman. Kita bisa lihat di sini, operating cash flow-nya rutin positif, konsisten positif ya, dan free cash flow-nya ini juga konsisten positif. Artinya Arna ini bukan cuma dia generate profit, tapi Arna ini juga mampu generate cash flow, yang mana cash flow ini nantinya bisa dipakai untuk jadi bensin untuk perusahaan gitu ya. Cash flow ini bisa dipakai untuk bensin untuk perusahaannya. Artinya bensin apa? Artinya mereka ke depannya bisa pakai cash flow ini untuk bertahan hidup, dan juga bukan bertahan hidup doang, tapi bisa terus ngembangin bisnisnya gitu ya. Selain itu, dengan perusahaan kayak Arna ini bisa generate cash flow, artinya mereka bisa bagi dividen ke investornya gitu ya. Karena kan dividen itu dibagiin dari cash flow ya. Nah, Arna ini selain dia free cash flow-nya bisa positif, operating cash flow-nya bisa positif, kita bisa lihat di sini capital expenditure juga bisa keluar terus gitu. Artinya apa? Artinya Arna ini adalah perusahaan yang konsisten untuk ngeluarin duit untuk capital expenditure. Artinya dia ngeluarin duit untuk investasi buat pengembangan bisnis. Nah, bicara soal pengembangan bisnis, Arna ini dia ngembangin bisnis itu dengan cara dia ekspansi plan 4D ya di wilayah Sumatera Selatan, teman-teman ya. Jadi dia ekspansi pabriknya, pabrik keramiknya, plan 4D, yang mana itu tentunya bisa meningkatkan kapasitas produksi, teman-teman gitu ya. Nah, kalau kapasitas produksinya bisa meningkat, artinya itu juga berpotensi untuk bisa meningkatkan penjualan untuk kedepannya ya. Jadi Arna ini dia investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Nah, nggak cuma itu aja, tapi Arna ini juga dia investasi untuk juga otomasi proses produksi supaya bisa lebih efisien untuk kedepannya ya. Jadi Arna ini selain dia ningkatin kapasitas produksi, tapi dia juga investasi untuk proyek otomasi mesin produksi, teman-teman ya. Jadi dengan kayak gitu harapannya bisnisnya si Arna ini bisa lebih efisien
ya. Jadi bukan cuman kapasitas produksinya meningkat, tapi bisnisnya juga semakin efisien dari segi operasional, dan itu juga tentunya bisa membantu pertumbuhan laba. Nah, cuman kenapa sih Arna ini dia bisa turun ya teman-teman ya? Kenapa sahamnya bisa turun? Menurut gua itu ada faktor fundamental ya teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat di sini untuk labanya ya, laba di 2025 ini kuartal pertama dia stagnan, kuartal kedua dia stagnan, tapi kuartal ketiga dia menurun teman-teman. Padahal revenue-nya ini naik. Nah, kenapa bisa gitu? Karena Arna ini dia ngalami kenaikan biaya produksi, terutama untuk biaya gas gitu ya, dimana gas ini adalah salah satu bahan baku untuk bisnisnya Arna ya. Jadi dengan adanya kenaikan biaya produksi, terutama biaya gas gitu ya, Arna ini ngalami penurunan laba ya. Jadi tentunya ada faktor harga gas juga teman-teman ya. Jadi bisnis Arna ini dipengaruhi sama naik turunnya harga gas ya. Jadi buat teman-teman yang mau invest di saham Arna ya, kalian juga mesti pertimbangin harga gas ini lagi naik atau lagi turun gitu ya. Nah, overall Arna ini sebenarnya bisnis yang bagus ya, dimana meskipun tadi biaya produksinya itu naik, efek dari kenaikan biaya gas ya, revenue-nya ini masih bisa bertumbuh teman-teman. Jadi overall Arna ini bisnis yang masih bagus ya, kualitas bisnisnya bagus ya, dia bisa generate cash flow rutin, balance sheet-nya juga bagus, dan manajemennya itu juga masih berupaya untuk ngembangin bisnis ya. Dan Arna ini teman-teman, dia ini juga emiten yang rutin bagi dividen. Jadi bukan cuman dia bagi dividen itu dengan yield yang gede, tapi dia rutin bagi dividen dari tahun ke tahun ya. Ini kita bisa lihat di sini ya, dari tahun 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, terus dia setiap tahun itu nggak pernah absen dari 2009. Jadi Arna ini adalah emiten yang rutin bagi dividen, dan untuk tahun 2025 sampai 2026 ini dividen yieldnya cukup besar di sekitaran 8,1%. Jadi cocok nih buat teman-teman yang mau investasi di saham-saham yang bagi dividen dengan yield yang gede dan bisa dapat passive income. Nah, satu lagi yang menurut gue juga menarik dari Arna itu adalah kalau kita lihat di sini ya, asset turnover-nya itu ada di 1,1. Artinya apa? Artinya untuk setiap 1 rupiah aset yang dimiliki sama Arna, dia bisa cetak pendapatan itu 1,11 rupiah gitu ya. Artinya Arna ini bisa cetak pendapatan yang besar dari aset yang dia punya. Dengan kata lain, Arna ini adalah perusahaan yang aset efisien. Sama kayak Hexa tadi ya, Hexa tadi juga dia aset turnover-nya di atas 1 ya. Artinya Hexa dan Arna ini adalah dua perusahaan yang aset efisien, di mana dia bisa hasilkan pendapatan yang besar dari aset yang dia punya gitu ya. Jadi itu kenapa Arna ini menarik untuk invest jangka panjang. Oke, so itu dia ya saham-saham yang gue ketemuin, dan menurut gue saham-saham ini cukup potensial untuk jangka panjang ya. Jadi dengan harga sahamnya udah turun, menurut gue saham-saham ini potensial untuk jangka panjang. Nah, menurut kalian gimana nih untuk saham-saham ini, potensial nggak sih, bagus nggak sih? Kalian boleh banget share di kolom komentar ya, gimana pandangan kalian tentang saham-saham ini. Siapa tahu bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Oke? Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual ataupun beli saham-saham ini ya. Keputusan investasi, jual ataupun beli sepenuhnya di tangan kalian masing-masing, dan jangan lupa tetap do your own research. Pastiin saham-saham ini kalian analisa lagi lebih mendalam dan kalian lakukan secara mandiri. Oke? Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya Todopedia kedepannya makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.